Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita ya, buat setiap kita semua. Judul pesannya adalah angin yang dibiarkan menerpa. Wow, angin yang dibiarkan menerpa. Wah, angin apa nih yang dibiarkan menerpa? Kayak dari judulnya aja udah menegangkan gitu, angin yang dibiarkan menerpa. Tapi mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Sebetulnya ya, ini diambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, tetapi penekanannya di ayat yang ke-39. Oleh sebab itu, kita baca aja ayat yang ke-39. Karena saya percaya seluruh perikop dari 35 sampai 41 kita udah sering dengar. Nah, di sini sudah terpampang di depan, saya mau ajak kita baca bersama-sama 1 2 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, kalau kita baca satu ayat ini kita tahu tentang keseluruhan kisahnya, kita sering dengar ini. Jadi waktu itu hari sudah petang, diawali dengan itu. Hari udah petang, setelah sepanjang hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Yesus mengajar banyak orang dan kalau kita perhatikan di di pasal Markus pasal 4, Yesus lagi mengajar banyak hal ya tentang benih kepada banyak orang. Di situ ada murid-murid nggak? Di situ ada murid-murid juga. Dan Yesus mengajar sepanjang hari di hadapan begitu banyak orang. Ya, di situ dikatakan yang sangat besar jumlahnya. Nah, ketika hari telah menjelang sore, itulah waktunya Yesus mau berangkat ke tempat lain, yaitu ke seberang danau. Dan ia bersama murid-muridnya meninggalkan orang banyak itu. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan kita udah hafal kisahnya. Belum lama perahu berjalan, datanglah angin taufan. Angin ribut, menerpa, menghempas perahu yang ditumpangi Yesus bersama para murid. Dan kita udah sering dengar kisahnya bagaimana murid-murid itu begitu panik. Dan pada saat murid-murid sedang panik menghadapi terpaan angin yang begitu besar, belum lagi air yang sudah mulai masuk ke dalam perahu. Di saat yang sama Yesus lagi tidur, ya mungkin capek kan sepanjang hari dari pagi sampai petang ngajar terus gitu Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus di situ lagi didapati sedang tidur. Dan kemudian apa reaksi daripada murid ketika mereka melihat situasi yang terjadi dan melihat Yesus lagi kayak enak-enak tidur nih, kayak gak peduli gitu ya. Dan bagaimana murid-murid itu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita akan binasa?" Nah, kalau kita lihat dari kalimat yang diucapkan murid ini betul-betul kalimat yang sangat lemah. "Guru, engkau tidak peduli." Ada satu tuduhan yang negatif yang dituduhkan kepada Yesus. Kok kami lagi sibuk, kok engkau nggak peduli gitu. Bahkan akibat ketidakpedulianmu, itu yang akan membuat kami binasa. Dan bukan hanya membuat kami binasa, kami dan engkau juga akan binasa. Engkau nggak peduli kalau kita, katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kondisi yang dialami para murid. Begitu berkecamuk segala rasa takut, rasa panik, rasa khawatir dan lain-lain. Dan segala rasa kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu kemudian mereka timpahkan kepada Yesus. Nah mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, apabila kita ada dalam peristiwa seperti itu, mungkin kita juga akan bereaksi sama. Ya. Siapa sih yang gak takut ketika lagi naik perahu, tiba-tiba angin besar menerpa, kemudian air mulai masuk ke perahu. Apalagi kita dikatakan adalah orang-orang yang gak biasa dengan laut gitu. Kita kan orang-orang gunung ya, meskipun ada dari antara kita yang berasal dari wilayah pesisir, tetapi kan dibesarkan juga tetap ada di kota Bandung, dibesarkan di gunung gitu. Sangat gak biasa ketika menghadapi tiupan angin besar, air mulai masuk. Buat kita orang-orang pegunungan, buat kita orang-orang biasa di dataran tinggi,
Tentu sangat mengagetkan meskipun nenek moyang kita adalah orang pelaut. Tetap sesuatu yang menggetarkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita juga jangan-jangan akan bereaksi seperti para murid nggak gitu ya. Kita nggak tahu karena kita belum mengalami seperti itu. Tapi membayangkan kondisi yang terjadi Bapak Ibu Saudara itu cukup menciutkan hati loh. Air udah mulai masuk ke dalam perahu ya. Nah mungkin kita bertanya dalam hati Bapak Ibu Saudara, mengapa peristiwa diterpaknya perahu yang dinaikkan murid-murid itu perlu terjadi? Ada maksud apa enggak di balik peristiwa itu gitu ya. Bahkan itu terjadi ketika Yesus pun ada di perahu. Nah tentunya kita bertanya-tanya ya. Dan hal ini mungkin bisa terjadi ya. Di dalam kehidupan kita di masa sekarang. Dengan setting lokasi yang berbeda, situasi yang berbeda. Tapi seringkali Tuhan membiarkan ada angin yang menerpa kehidupan orang percaya. Mengagetkan enggak? Mengagetkan. Menakutkan ya? Bisa menjadi sangat menakutkan. Tapi tentunya kita tahu, segala sesuatunya ada cara Tuhan di dalam mengajarkan kita sesuatu. Sesuatu yang gak mudah. Tapi Tuhan sengaja membiarkan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dengan suatu maksud. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama ya. Pesan Tuhannya adalah gini. Angin besar seringkali diizinkan Tuhan menerpa kehidupan orang percaya. Bukan tanpa suatu tujuan. Semua ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Bahkan perjalanan singkat. Sebetulnya kan perjalanan Yesus bersama murid-muridnya bertolak ke seberang itu kan. Sebetulnya kan masih di daerah situ-situ juga. Itu danau kan memang besar sekali. Tapi sebetulnya masih ada di area itu. Kurang lebih posisi Yesus di awal ada di daerah Kapernaum. Dan Yesus mengajak murid-murid untuk berpindah ke daerah sana, Gerasa. Enggak terlalu jauh-jauh sekali, tetapi mereka menggunakan perahu. Memotong jalan lewat air lebih singkat. Tetapi perjalanan yang enggak terlalu jauh sekalipun. Di situ Yesus lagi mau ajarkan sesuatu sama murid. Dengan membiarkan ada angin besar menerpa mereka. Nah setiap manusia tentu memilih untuk tidak mengalami terpaan angin. Ya kan, kita kalau dikasih pilihan mau nggak mengalami terpaan angin. Setiap kita pasti memilih kalau bisa mah janganlah gitu ya. Karena yang namanya terpaan angin ini bukan angin sepoi. Bukan angin sepoi-sepoi, tapi ini angin taufan. Angin ribut bahkan dikatakan. Sesuatu yang sangat nggak mudah ya. Setiap manusia tentu memilih untuk tidak mau mengalami terpaan angin. Ya, apalagi angin taufan ini. Semua ingin ada di dalam keadaan tenang, santai, ya, aman. Semua orang lebih memilih untuk ada di dalam situasi yang seperti itu. Tapi Tuhan memiliki pandangan yang berbeda. Di saat kita kalau bisa mah janganlah Tuhan. Tapi Tuhan memiliki pandangan yang berbeda. Kalau bisa, mereka ngalami itu. Gitu. Tuhan tahu bahwa hal itu bukan sesuatu yang mudah. Dunia yang kita diami ini udah penuh dengan angin, penuh dengan badai, penuh dengan topan. Yang siap untuk menghantam siapapun. Nah justru di dalam keadaan seperti itulah justru Tuhan membiarkan orang percaya belajar untuk menghadapi terpaan angin. Nanti kita akan belajar ya apa-apa aja. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, mengapa angin dibiarkan menerpa para murid. Nah kita akan belajar tujuannya apa sih. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki umatnya menjadi umat yang kokoh dan teruji. Tuhan menghendaki umatnya menjadi umat-umat yang kokoh dan teruji. Kalau kita buka ayat 38 yang tadi saya baca. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di setiap perjalanan yang Yesus lakukan bersama murid-murid dimanapun, selalu bukan sekedar perjalanan berpindah tempat kalau kita perhatikan. Tadi betul dari wilayah Kapernaum ke wilayah yang bernama Gerasa. Itu kalau Yesus bilang mari kita bertolak ke seberang, itu bukan semata-mata yuk kita pindah tempat gitu. Sama ketika Yesus mengajak murid-muridnya melintas ke daerah Samaria.
Bukan sekedar Yesus lagi mengajak murid-muridnya jalan dan pindah tempat, tetapi sepanjang perjalanan itu akan syarat dengan berbagai pelajaran. Ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan. Maklum, Yesus nggak terlalu lama di bumi kan, 3,5 tahun. Jadi di banyak kesempatan Yesus akan mengambil waktu-waktu yang ada untuk mengajarkan banyak pelajaran penting kepada para murid. Jadi bahkan perjalanan singkat bertolak ke seberang pun akan Yesus isi dengan pengalaman yang berharga buat para murid. Saya nggak tahu ya, tetapi saya sebagai orang tua seringkali menggunakan berbagai kesempatan ketika lagi di perjalanan, ketika lagi makan, ya. Selalu saya isi dengan berbagai hal-hal yang ingin mengajar anak-anak dan lain-lain di berbagai kesempatan. Kalau kita menyaksikan sebuah peristiwa, maka saya akan mengajak kita mengambil kesimpulan. Kenapa itu terjadi? Supaya mereka berpikir, pelajaran apa yang mereka bisa petik lewat sebuah peristiwa yang mungkin terjadi secara umum di luar sana. Nah, kembali kepada Yesus. Jadi dengan Yesus menyuruh murid-murid untuk bertolak ke seberang, ternyata di situ akan diisi oleh bukan cuma sekedar malam itu mereka naik perahu, santai, kemudian tiba. Enggak, malam itu mereka akan sibuk sekali di situ. Ya. Dan untuk pelajaran yang ini, Yesus nggak melepas para murid begitu aja. Aku juga ikut di perahu. Karena nanti ada pelajaran berikutnya, yang mungkin udah pelajaran yang lebih advance, di mana Yesus nggak ikut. Kalian pergi, topan datang. Tetapi kali ini, Yesus masih menemani para murid. Aku ikut bersama-sama, ya meskipun dia tidur di situ. Nah, dan benar Bapak Ibu Saudara, nggak lama perjalanan turunlah angin ribut, turunlah angin taufan. Dan lihat reaksi yang dimunculkan para murid ketika mereka dihempas ke sana kemari. Mereka kemudian mendatangi Yesus dengan mengatakan perkataan yang sangat lemah tadi. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi mereka langsung memberikan perkataan yang menuduh bahwa Yesus gak peduli sama mereka. Dan akibat ketidakpedulian Yesus, kita bisa binasa. Mereka bisa binasa, termasuk Yesus juga di situ. Ya. Jadi bayangkan betapa lemahnya. Makanya kenapa Yesus perlu senantiasa mengajar para murid, karena dikasih persoalan yang terjadi di perjalanan singkat ini aja mereka udah terlihat bagaimana kondisi iman mereka, mentalitas rohani mereka begitu lemah. Mereka berprasangka negatif begitu cepat terhadap Yesus. Nah, makanya kenapa perlu murid-murid ini dibentuk lebih lagi. Dan ini mungkin gak jauh dengan kondisi gak sedikit orang percaya di masa sekarang kan. Mungkin situasinya berbeda, tetapi terpaan angin itu mungkin dialami oleh banyak orang percaya. Nah, Tuhan sengaja membiarkan ada angin yang besar menerpa kehidupan orang-orang percaya. Untuk apa? Karena kalau keadaan begitu tenang, angin sepoi-sepoi, kualitas rohani orang percaya nggak kelihatan. Maka itu seringkali sengajanya Tuhan membiarkan ada angin menerpa, karena ya Tuhan mau lihat nih reaksinya, si A reaksinya apa, B reaksinya apa, C reaksinya apa. Tuhan mau lihat masing-masing orang-orang percaya reaksinya seperti apa. Dan ternyata gini Bapak Ibu Saudara, nggak sedikit reaksi yang ditonjolkan orang-orang percaya nggak beda jauh dengan reaksi yang ditonjolkan para murid. Kadang-kadang berprasangka negatif terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Dan merasa apa yang mereka alami membuktikan bahwa Yesus gak sayang lagi sama mereka. Ada berbagai prasangka negatif yang timbul akibat angin yang dibiarkan menerpa dalam kehidupan orang-orang percaya. Sama, Tuhan gak peduli kalau aku binasa. Tuhan, mengapa orang lain engkau tolong kalau aku belum engkau tolong juga. Dan berbagai hal, Tuhan tidakkah engkau tahu bahwa aku kan sudah banyak melakukan banyak hal untuk engkau, untuk pekerjaanmu, aku udah melayani engkau udah begitu lama, tapi kenapa aku mengalami ini? Lagi-lagi perkataan-perkataan yang berprasangka buruk terhadap Tuhan. Tuhan, kalau begini-begini aja lebih baik, aku mah malas lagi melayani engkau. Enggak sedikit orang-orang percaya yang memiliki reaksi-reaksi yang salah, sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi
Seberapa banyak juga orang yang ketika menghadapi itu dia datang sama Tuhan, mengintrospeksi diri, Tuhan, pelajaran apa yang sedang kau ajarkan sama aku saat ini ketika aku menghadapi ini semua? Mana yang lebih sering orang lakukan, orang percaya lakukan? Gak sedikit orang percaya bereaksi seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi jelas sekali bahwa mengapa Yesus mau bawa murid-murid ke sebuah situasi yang demikian. Karena Yesus melihat bahwa mereka perlu dikuatkan lagi. Karena Yesus gak akan lama di bumi pada waktu itu. Dia akan segera pulang, naik ke sorga. Dan Yesus tahu bukankah kita juga pernah mendengar waktu Yesus mempersiapkan murid-murid dan dia bilang, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus tahu, sepeninggal dia, murid-murid akan diutus masuk ke dalam kehidupan dunia yang kejam, yang isinya banyak serigala, dan mereka bagaikan seekor, dikatakan, Yesus gak bilang, seperti domba ke tengah serigala, enggak, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba aja udah lemah, apalagi anaknya gitu. Dan Yesus bilang, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, murid-murid akan diperhadapkan dengan kondisi dunia yang kejam. Oleh sebab itu, Yesus ingin murid-murid menjadi orang-orang yang tangguh. Menjadi orang-orang yang tough. Bukan orang-orang yang lembek, yang mudah nyerah, yang mudah kecewa, yang mudah menyalahkan siapapun. Nah oleh sebab itu Yesus kan lewat pelajaran nyebrang ke danau ini, Yesus mau kasih pelajaran supaya mereka, yuk jadi kuatlah. Karena yang namanya angin akan selalu ada. Yang namanya terpaan badai akan selalu ada. Ya. Nah makanya sengajanya Tuhan pelajaran angin badai ini sengaja dimasukkan sebagai kurikulum buat para murid. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang kalau ditanya mau gak ngalamin terpaan, kalau bisa enggak deh gitu ya. Semua orang pengen dalam keadaan tenang, aman. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin jalanan bersih, gak ada kotoran daun. Ya, kadang-kadang kalau ada tiupan angin maka daun-daun di jalan yang pohon-pohon besar itu pada rontok. Sehingga mengotori rumah, mengotori jalanan. Kalau bisa memilih biarlah gak perlu ada angin lah yang niup-niup kayak begitu. Ya kalau cuma daun jatuh aja masih lumayan, tapi kalau itu angin badai menerpa kehidupan orang percaya kan nggak enak juga gitu. Tapi ternyata gini, angin itu ternyata perlu bagi orang percaya, katakan amin. Wah luar biasa, keren ya. Angin itu perlu bagi orang percaya, katakan amin, amin loh gitu. Oh iya, kenapa? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ketika nggak ada angin, ya dalam tanda kutip, ketika nggak ngalami terpaan angin, maka akan lahirlah orang-orang lembek, orang-orang yang lemah. Sama pohon juga gitu. Ya ini gambarannya sebuah pohon. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Ada percobaan yang dilakukan oleh para ahli di Amerika Serikat. Awalnya mereka akan membangun sebuah tempat rumah kaca. Di mana mungkin dunia yang semakin berubah menjadi memburuk, mereka mencoba untuk membangun sebuah area yang disebut bangunan rumah kaca, di mana mereka akan membuat percobaan, akan menumbuhkan, akan menanam berbagai macam pohon, termasuk pohon besar, tetapi dalam sebuah bangunan rumah kaca. Dan karena mereka mempersiapkan demikian rupa, maka pohon-pohon itu tumbuh. Berbagai pohon, berbagai tanaman lah, termasuk pohon-pohon besar. Pohon besar itu tumbuh. Bahkan pertumbuhan mereka itu begitu luar biasa. Tapi ternyata setelah diamati dan diamati Bapak Ibu Saudara, yang membuat beda di dalam kompleks dalam rumah kaca ini besar ya, bukan cuma sekedar kebun anggrek ada rumah kaca, bukan. Mereka buat sebuah lokasi yang besar di Arizona, berhektar-hektar. Dan di situ mereka melihat ternyata gini, rumah kaca itu kan nggak pernah ngalami terpaan angin besar kan, berbeda dengan pohon-pohon di luar rumah kaca yang ngalami. Ternyata gini, pohon itu tumbuh sih. Tapi ternyata di dalam jangka waktu tertentu, pohon-pohon itu pada tumbang. Tumbuh besar. Tapi kemudian di dalam suatu periode waktu, mereka pada berjatuhan. Gak kuat. Kenapa? Ternyata mereka menyelidiki. Karena ketiadaan angin.
Mereka nggak menciptakan sebuah simulasi angin topan, karena susah kan bikin angin topan, tapi mereka bikin di dalam rumah kaca itu, mereka bertumbuh gitu. Hanya bedanya dengan yang di luar dapat terpaan angin. Kadang hujan, kadang salju, kadang hujan, badai. Dan itu yang membuat pohon-pohon menjadi kuat dan usianya begitu panjang. Karena semakin diterpa angin, semakin mereka menancapkan, mengokohkan akarnya di bawah. Berbeda dengan rumah-rumah yang pohon-pohonnya ada dalam rumah kaca. Mereka jadi pohon-pohon besar tapi lemah. Ini gambaran dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika membiarkan ada badai, ada angin-angin yang dihadapi, membuat orang-orang percaya menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Bukan orang-orang percaya yang lembek. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat pernah punya buku bahasa Indonesia, saya pernah sampaikan sih kalau masih ingat ya. Di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia di kelas SD, kan ada pelajaran tentang monyet yang ada di atas pohon. Ingat gak? Enggak ingat ya, enggak pernah SD ya. Enggak, beda buku Pak gitu. Oke, ada angin barat, ada angin timur. Nah pasti pernah ingat ya. Angin barat sama angin timur ini berlomba. Kau lihat gak, ada monyet itu di atas pohon. Siapa yang bisa jatuhin monyet adalah yang kuat. Wah, maka angin barat mencoba menjatuhkan si monyet yang lagi di atas pohon. Dia tiup sekeras-kerasnya itu monyet. Dan apa yang terjadi? Monyet langsung berpegangan di batang pohon, di dahan pohon. Semakin dia tiup, semakin dia kencang berpegang sama pohon. Dia tiup lagi, dia semakin kuat lagi itu si monyet. Sampai akhirnya si angin barat nyerah juga. Aduh, itu monyet makin kuat, dia pegang di pohon katanya. Sekarang kata angin timur, sekarang giliran aku. Dia nggak pakai kekuatan, dia tiup sepoi-sepoi. Si monyet ngantuk dan jatuh gitu ya. Nah ini gambaran bahwa tiupan angin yang kencang itu membuat orang menjadi terlatih. Bukan si monyet aja, membuat manusia menjadi orang percaya. Menjadi orang-orang percaya yang tangguh dan terlatih, dia akan terus membangun otot-ototnya untuk berpegang kuat-kuat pada sandaran yang benar. Jadi kenapa ada angin yang dibiarkan terjadi? Karena Tuhan ingin ada orang-orang percaya yang kuat dan kokoh dan teruji. Ya. Jadi kesimpulannya hasil peristiwa murid-murid diterpa angin badai pada malam hari itu hasilnya lumayan, cukup memuaskan kata Yesus. Nanti ya ada pelajaran berikutnya lagi. Makanya kan nanti ada pelajaran tentang angin ribut lagi, terjadi sekali lagi. Nah itu yang pertama, Tuhan ingin orang-orang percaya, orang-orang yang kokoh dan teruji. Yang kedua, ya, kenapa angin dibiarkan menerpa orang-orang percaya, menerpa para murid? Yang kedua adalah Tuhan menghendaki umatnya bergantung penuh pada pribadi dan perkataannya Tuhan, bukan pada mujizatnya. Tuhan menghendaki umatnya bergantung penuh pada pribadi dan perkataannya, bukan pada mujizatnya. Jadi jangan salah bergantung gitu. Karena waktu seorang percaya bergantung pada pribadi yang benar, apapun yang terjadi sebetulnya itu yang membuat dia kokoh. Tapi seringkali nggak sedikit orang percaya yang bersandar bergantung pada mujizatnya Tuhan. Oke, saya bacakan Markus 4 ayat 41. Kita baca dulu ini. Markus 4 ayat 41 bilang begini. Mereka menjadi sangat takut. Ini ternyata di akhir kan ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ini bagian akhir. Kesimpulan daripada kisah tadi adalah, wow ternyata murid-murid memiliki pengenalan yang luar biasa akan siapa Yesus. Ini kan bukan kali pertama kan, orang tiap hari mereka bersama dengan Yesus. Tetapi kalau nggak ngalami angin besar, peristiwa angin besar di atas perahu itu, mereka belum menyadari dengan siapa mereka berjalan. Sehingga di akhir daripada kisah itu mereka bilang, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah inilah percakapan kesimpulan yang memang dikehendaki Yesus. Biar ini tercapai, maksudnya biar mereka kenal siapa gurunya itu. Dan kepada siapa seharusnya mereka bersandar gitu ya. Dan ini juga adalah percakapan kesimpulan yang didambakan Yesus sama orang percaya hari-hari ini. Untuk mereka mengenali siapa sih sesungguhnya Yesus yang mereka sembah itu. Inilah tujuan yang ingin Yesus capai. Nah, tapi untuk mencapai pengakuan itu, untuk mencapai pengakuan yang demikian, itu kan gak bisa dipaksain.
Yesus kan nggak bisa berkata sama murid, engkau harus percaya ya, aku ini dahsyat loh, aku ini jago loh. Angin dan badai aku bisa hentikan, bisa aku buat tenang. Percaya nggak murid-murid? Benar gitu ya. Jadi Yesus nggak bisa bikin mereka percaya begitu saja hanya dengan perkataan untuk meyakinkan para murid. Engkau harus percaya sama aku lah, aku ini hebat. Kadang-kadang kalau cuma disodorkan itu, murid-murid gak sepenuhnya langsung serta-merta menjadi percaya dan berkesimpulan seperti ini. Kadang-kadang malah jadi bertanya-tanya, emang benar gitu, emang hebat, emang sehebat begitu. Nah, hal itu baru bisa dicapai ketika Yesus benar-benar mengajak para murid masuk ke dalam sebuah situasi yang buat para murid benar-benar gak mampu dan kewalahan. Dan mereka harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa wow, betapa luar biasa yang namanya gurunya itu, yang namanya Yesus itu. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Yesus gak mau sekedar pengakuan, gak mau sekedar ngomong besar di depan murid tentang kehebatan dia. Tapi Tuhan mau biar mereka ngalami dan lihat sendiri. Ya, oleh sebab itu, hal pertama Yesus ajarkan kepada murid adalah gini. Maka Yesus kan di tengah malam itu kan dia ngajarin ada beberapa step untuk meyakinkan murid, untuk membawa murid untuk melihat kedahsyatannya. Pertama-tama Yesus mengajak untuk murid-murid belajar mengenal dirinya itu melalui perkataannya. Jadi hal pertama Yesus ajarkan pada murid supaya mengenal dirinya adalah belajar pegang perkataannya. Jadi murid-murid sudah sering mendengarkan perkataan, wah Pak kalau murid-murid mah udah sering kan dengar perkataan Yesus. Orang dari pagi aja mengajar dari sampai sore, kan aku udah dengar perkataannya, betul. Pelajaran tentang Yesus, murid-murid Yesus diterpa angin kan itu hanya ada di ayat 35 dan 41 di dalam Markus 4 kan. Tapi Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 34 kan itu kan semua berisi apa? Pelajaran Yesus di tengah orang banyak. Murid-murid tahu nggak? Murid-murid tahu. Jadi kalau ditanya murid-murid sering mendengar perkataan Tuhan gak sering? Tapi belum mereka tangkap dan hidupi dalam kehidupan pribadi, sering dengar. Tapi mereka nggak pegang sungguh-sungguh perkataan itu. Dan mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Hanya sering dengar. Berapa banyak orang percaya, kalau ditanya sering dengar nggak? Sering dengar Pak, tiap hari juga dengar khotbah, tiap hari juga baca Alkitab. Gitu. Tapi biarlah itu kita tangkap dan kita hidupi secara pribadi. Bahkan apalagi ketika kita datang sama Tuhan untuk belajar tangkap perkataannya. Dan belajar pegang perkataannya. Sebetulnya kan kunci di bagian ini kan sebetulnya kalau dia dari sejak awal pegang perkataan Yesus. Sebetulnya kan mereka gak perlu begitu panik dan menuduh Yesus dengan prasangka-prasangka negatif itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke 35. Kan sebetulnya Yesus sudah memulainya dengan sebuah perkataan. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Inilah sebetulnya kata kuncinya di sini. Marilah kita bertolak ke seberang. Seharusnya mereka tangkap, mereka hidupi dan jadikan visi bagi perjalanan mereka. Bahwa kita akan pergi ke seberang bersama dengan Yesus. Atau bisa juga begini, Yesus sudah memberikan perkataannya kepada kita dalam misi kita menuju ke seberang. Nah ini perkataan ini yang sebetulnya harus ditangkap dan dihidupi. Kalau mereka tangkap dan hidupi perkataan marilah kita bertolak ke seberang. Waktu angin besar datang menerpa, mereka gak bilang guru engkau gak peduli kalau kita binasa. Gak akan keluar dari perkataan itu, kenapa? Mereka tahu kalau mereka pegang perkataan Tuhan dan Tuhan gak pernah salah dengan perkataannya dan Tuhan gak pernah bohong dengan janjinya. Maka apapun yang terjadi sepanjang perjalanan, mereka mungkin gentar juga sih melihat angin yang begitu besar, ombak yang begitu dahsyat. Tapi reaksi mereka, tenang. Tuhan udah bilang, kita akan bertolak sampai ke seberang. Kita nggak akan binasa. Kita nggak akan tenggelam. Kita nggak akan ke bawah angin. Kita akan sampai. Kenapa? Bukankah Dia sudah berkata, Dia akan membawa kita bertolak ke seberang.
Kalau murid-murid udah pegang perkataannya sebetulnya dari sejak awal, nggak perlu mereka sampai bereaksi begitu jauh. Nah disitulah yang Yesus mau ajarkan, belajar untuk memegang perkataannya. Penting gak sih, seberapa penting gak? Penting Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kita belajar tentang yuk, memasuki tahun yang baru aja Tuhan udah kasih perkataannya. Bukan awal tahun aja, minggu demi minggu. Sebenarnya Tuhan bilang nih, mau tiap hari juga aku bisa gitu ya. Tetapi jangan sampai gini, akhirnya saking kebanyakan pesan Tuhan, saking akhirnya jadi biasa, keseringan. Aku mah gak ngerti tuh jadi prajuritnya kayak apa sih, memandang jauh ke depan kayak apa sih, gak ngerti ya gitu ya. Saking banyaknya perkataan Tuhan, saking banyaknya pesan Tuhan sampai akhirnya perkataan pesan demi pesan kayak lewat. Aku mau lewat yang ini karena ntar juga datang lagi gitu ya. Kalau aja kita pegang perkataan Tuhan. Kalau dari sejak awal kita tangkap menjadi murid yang memandang jauh ke depan. Tentu kita akan sedang sibuk dengan apa sih yang dimaksud dengan memandang jauh ke depan. Tuhan ajarkan aku bagaimana memandang jauh ke depan. Ajarkan aku untuk melihat seperti engkau melihat jauh ke depan. Orang-orang mungkin belum melihat, tetapi aku sudah menangkapnya dari sejak awal. Itulah yang membuat aku menjadi tenang tantangan apapun yang aku hadapi. Kalau aja visi untuk menjadi murid-murid prajurit-prajurit yang memandang jauh, kalau sejak awal aja sudah kita hidupi menjadi prajurit-prajurit, tentunya kita nggak akan menjadi orang-orang yang lembek yang kalau lagi mau melayani, nggak mau melayani, yang nggak mau melayani. Padahal menangkap perkataan Tuhan itu luar biasa loh. Yosafat aja di perjanjian lama, waktu diajak ikut berperang sama besannya Raja Ahab. Jadi ada satu kesempatan Raja Yehuda sama Raja Israel Utara sama Israel Selatan tuh pernah besanan, yaitu Yosafat dan Ahab. Waktu itu Ahab ngajak Yosafat untuk berperang. Tapi apa yang dikatakan oleh Yosafat bilang, yuk 1 Raja-Raja 22 ayat 5. 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Yosafat gak berani bertindak sebelum apa? Sebelum ada perkataan Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat gak akan melangkah sebelum ada firman Tuhan. Murid-murid Yesus sebelum bertolak ke seberang, dia sudah disediakan terlebih dahulu firman Tuhan. Hanya bedanya dia nggak tangkap. Pertama-tama kita harus belajar apa perkataan Tuhan yang menjadi landasan kita bertindak, melangkah. Yang kedua, hal yang kedua yang Yesus mau ajari adalah, yang pertama kan tangkap perkataan Tuhan, sadari perkataan Tuhan. Kedua, sadari bahwa perkataan Tuhan itu dahsyat, katakan amin. Sadari perkataan Tuhan itu dahsyat. Makanya ayat 39 kan, Markus 4 ayat 39 kan di situ udah dibuktikan kan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan itu dahsyat. Perkataan Tuhan itu nggak sampai nggak bisa ngomong ya, saking luar biasanya. Bahkan di salah satu ayat dikatakan bahwa perkataan Tuhan itu roh dan menghidupkan. Makanya waktu kita pertama kali buka Alkitab, pertama kali aja di lembar pertama aja, di situ kita udah diperkenalkan dengan kedahsyatan perkataan Tuhan. Jadilah terang, maka terang itu jadi, Kejadian pasal yang pertama. Kita udah diperkenalkan bahwa apa yang kita mulai baca itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan mau lewat peristiwa ini belajar hargai perkataan Tuhan. Dahsyat loh, apalagi kalau kita pegang dan hidupi. Wow. Itulah sebabnya kalau ada perkataan demi perkataan Tuhan, jangan dilepas. Wah tenang aja, ini mah lepas aku soalnya nanti datang lagi yang baru. Jangan dilepas. Apalagi yang waktu berapa minggu yang lalu kan, Tuhan buka jalan. Pak ternyata seminggu udah jalan, Tuhan belum seminggu berlangsung, Tuhan belum buka jalan. Udah nunggu yang selanjutnya ada pesannya apa lagi.
Sayang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ini waktu kita tangkap dan kita hidupi, itu kita lagi mengerami. Kapan penetasan itu terjadi? Kita nggak tahu, tapi sepanjang kita bawa dan erami. Ada satu masa, apa yang Tuhan janjikan? Gak pernah bohong, katakan amin, gak pernah salah. Di dalam Bilangan 19 dikatakan aku bukan manusia. Aku bukan manusia yang berdusta. Apa yang dia katakan, dia bertanggung jawab untuk menggenapinya. Kalau dia berkata bahwa dia akan buka jalan, bahwa jalan itu akan bahkan sedang dibuka. Jangan dilepas. Itu baru satu pesan loh, belum pesan-pesan yang lain. Ketika datang pesan yang baru, yang minggu lalu, naunnya minggu lalu pesan apa? Ya ampun sayang. Kadang-kadang masa penggenapan bisa berlangsung sekian tahun. Tapi kita jangan lepaskan perkataan itu. Ya cara Tuhan menggenapinya kita nggak tahu, dan ada cara dan waktu Tuhan. Oke. Nah di sini Tuhan sedang mengajarkan agar umatnya jangan salah berfokus. Kadang-kadang umat Tuhan salah berfokus. Tuhan ingin umat Tuhan berfokus kepada pribadi Tuhannya sendiri plus perkataannya, karena Tuhan dan perkataannya adalah sama. Jangan salah berfokus, seringkali nggak sedikit orang percaya berfokus sama perbuatannya. Makanya ini kadang-kadang kan grafik rohani orang percaya kan ada turun naik kan. Kalau dia melihat perbuatan Tuhan nyata di dalam hidupnya, baru gairah ikut Tuhan. Kayaknya melayani itu semangat Pak. Kenapa? Tuhan lagi jawab doa saya. Tuhan lagi buka jalan, Tuhan lagi buka sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Makanya pelayanan itu pengen cepat minggu lagi. Tapi ketika pertolongan Tuhan gak kunjung datang, wah malas. Tuhan tadi mana ya? Sama seperti murid-murid. Kita malah lagi sibuk, dia malah lagi ngorok katanya. Seringkali banyak orang percaya menganggap ketika sesuatu tidak terjadi seperti yang dia inginkan, dia pikir Tuhan lagi pergi entah kemana. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, mau yang kita pikir sedang terjadi seperti yang kita hendaki maupun tidak terjadi apa-apa seperti yang kita pikir tidak terjadi apa-apa, Tuhan mah selalu ada bersama-sama kita. Yang percaya katakan amin. Meskipun dia tidur, apa dia nggak tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di antara para murid dan dalam pengawasan dia. Sepertinya kayak lagi tidur. Tapi semua dalam kendali kuasa Tuhan. Ini yang seringkali nggak disadari orang percaya, sehingga orang percaya kan hanya tergantung pada kuasa perbuatan Tuhan. Kalau perbuatannya nyata dan cocok dengan apa yang dikehendaki, iring Tuhan tuh kayaknya bergairah sekali. Nah oleh sebab itu ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi selesai ya. Maka itu ada istilah gini, ada takut yang pintar, ada takut yang bodoh. Wah apalagi nih pelajaran apalagi. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, waktu itu kan kita pernah belajar. Ada emotional fear, ada takut emosional dan ada takut spiritual. Nah itu satu hal yang gak ada hubungannya sama sekarang. Yang sekarang ada ketakutan yang sehat, healthy fears. Dan ada ketakutan yang sebetulnya sih kalau dalam bahasa Indonesia sebetulnya ketakutan yang bodoh. Tapi masa jadi stupid fears ya. Tapi oke, healthy fears dan unhealthy fears. Nah kita harus belajar. Apa sih ini maksud dengan takut yang sehat? Healthy fears. Healthy fears adalah gini. Rasa takut yang timbul karena memiliki pandangan jauh ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil sebuah tindakan bijak. Oke saya ulangi ya. Takut yang sehat atau healthy fears adalah rasa takut yang timbul karena memiliki pandangan jauh ke depan. Yang dilanjutkan dengan mengambil sebuah tindakan bijak. Waktu itu kita belajarkan, rasa takut itu wajar. Takutan emosional adalah ketakutan yang wajar. Nah, healthy fears adalah waktu kita memandang jauh ke depan, wow dunia kayaknya nggak lebih baik. Banyak kejatuhan di antara generasi-generasi muda. Anak-anak muda banyak yang berguguran, termasuk juga anak-anak tua. Banyak yang berguguran. Ya kita lihat ya beberapa kejadian-kejadian di berita di luar negeri. Ada anak yang bisa nembak sekian banyak orang. Hanya karena dia mau ikut apa yang games mereka lakukan. Nah, ketika melihat memandang jauh ke depan bahwa dunia gak akan semakin lebih baik. Anak-anak muda bisa berguguran. Maka dia mengambil sebuah tindakan yang bijak. Untuk mempersiapkan anak-anak. Untuk lebih lagi bersandar sama Tuhan. Anak-anak tuh belajar takut akan Tuhan. Dan semua umur pun harus melakukan hal itu.
Jadi healthy fears adalah ketika memandang sesuatu kecemasan di masa depan dan mereka mengambil satu tindakan pencegahan dengan membangun dirinya sedemikian rupa. Itu yang namanya healthy fears. Jadi ketakutan yang wajar tapi disikapi dengan sebuah tindakan bijak. Atau juga healthy fears ini bisa termasuk ini ketika melihat ada perbuatan dosa dan dampaknya, wow, dampak dosa itu mengerikan. Oleh sebab itu, ya udah, jangan melakukan dosa gitu. Dengan cara apa? Ya bangun kehidupan, kedekatan dengan Tuhan. Misalnya, itu yang disebut healthy fears. Tapi juga ada disebut yang unhealthy fears, takut yang bodoh. Apa sih? Adalah rasa takut kosong yang dialami oleh orang-orang percaya. Yang seharusnya tidak perlu menjadi takut, namun takut juga. Karena bersikap di luar iman seperti kebanyakan orang yang belum percaya. Itu kan namanya ketakutan yang bodoh. Saya ulangin ya. Takut yang bodoh atau takut yang unhealthy adalah rasa takut kosong yang dialami orang percaya yang tidak seharusnya dia alami, yang tidak seharusnya terjadi sama dia. Namun terjadi juga karena bersikap di luar iman seperti kebanyakan orang. Karena gini, berbicara soal ketakutan, semua manusia mengalami ketakutan kok. Orang-orang di luar sana juga lagi mengalami ketakutan. Mereka nggak punya masa depan yang jelas mau jadi apa dan seperti apa dan kondisi dunia yang seperti apa, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Nah tapi mereka jelas karena mereka kan dalam kondisi memang nggak beriman, ya. Kalau saya bilang nggak beriman artinya gini, karena di Alkitab beriman itu hanya kepada Sang Pencipta iman. Siapa pencipta iman? Yesus, hanya Yesus. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2. Di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, the author of faith. Nah ada ya, looking unto Jesus, the author of and finisher of our faith. Pengarang, author kan pengarang ya, penulis iman. Yesus lah. Nah sayangnya, waktu kita berjalan dengan Sang Pencipta iman, Sang Penulis iman. Gak sedikit orang percaya, jangan kita lah. Gak sedikit orang percaya yang ketika mereka berjalan, yang mereka bilang sedang berjalan dengan Sang Pencipta iman. Mereka diisi dengan banyak pengajaran, perkataan, dan pesan Tuhan. Tapi kemudian rasa takutnya gak beda jauh dengan orang-orang di sana yang gak punya iman. Ini kan sebetulnya kan rasa takut yang bodoh yang gak seharusnya terjadi. Berjalan dengan Sang Pencipta iman dan Sang Pemilik iman aja, imannya gak tumbuh. Timbul rasa takut dan rasa panik, guru engkau gak peduli kalau kita binasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, lewat pesan Tuhan pada minggu ini kita belajar untuk mengerti kenapa kadang angin dibiarkan menerpa kehidupan orang percaya. Kenapa angin badai dibiarkan menerpa murid-murid Yesus yang sedang berada di atas perahu. Kenapa angin tofan kadang diizinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan menginginkan ada umat-umat Tuhan yang tangguh. Dunia gak semakin baik. Dibutuhkan orang-orang percaya yang tangguh. Dan kemudian Tuhan ingin orang-orang yang bergantung penuh kepada pribadinya. Percaya akan dan menghidupi perkataannya. Karena ada kuasa yang dahsyat. Bukan kepada hasilnya, mujizatnya. Orang yang bergantung kepada mujizat Yesus, grafiknya turun naik. Entar naik, entar turun, entar naik, entar turun. Tergantung apa yang diharapkan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Oke, yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita berdoa.